Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melihat dosa sebesar dosa ini. Na'udzubillah min dzalik. Hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, Al-Bazzar, Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi. Uridat, telah diperlihatkan, alayya, kepadaku, kata Rasulullah, ujur ummati, terhadap pahalanya umatku. Jadi semua pahalanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah miliaran ini senantiasa diperlihatkan kepada Rasulullah. Seluruh pahalanya umatnya Rasulullah senantiasa diperlihatkan kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah kan rohnya seperti secanggih komputer yang paling canggih sekalipun, ya, untuk mengaudit data itu begitu udah kelihatan semua. Manusia 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar sekalipun. Hatta al-qadhatu, sehingga kotoran, yukhrijuha, yang mengeluarkan ha pada al-qadhah, ar-rajulu, oleh seseorang, minal masjid, dari masjid. Seluruh pahalanya umatnya Rasulullah SAW diperlihatkan, dilaporkan kepada Rasulullah. Sehingga kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, misalnya ada kotoran nih di masjid kemudian dikeluarkan oleh seseorang, orang itu kan dapat pahala. Semuanya dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wa uridat alayya dhunubu ummati, dan juga diperlihatkan kepadaku terhadap dosa-dosanya umatku. Seluruh dosa-dosa umatku dilaporkan kepadaku. Falam ara dzamban, lalu tidak melihat oleh aku suatu dosa a'dhama, yang lebih besar. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah melihat suatu dosa yang lebih besar, min suratin, daripada satu surat, minal Qur'ani, dari Al-Quran, au ayatin, atau dari satu ayat, utiyaha, yang telah memberikan ha kepada ayat, rajulun, yang telah diberikan ha kepada ayat, rajulun, terhadap seseorang, thumma nasiha, kemudian melupakan oleh seseorang itu ha pada ayat. Maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW diperlihatkan dosa-dosa umat beliau seluruh jagat. Seluruh dosa-dosa itu dilaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah melihat satu dosa yang lebih besar daripada satu surat dari Al-Quran atau satu ayat yang telah dipelajari, telah dihafalkan oleh umat beliau, tetapi setelah itu lupa. Misalnya nih, si fulan telah menghafalkan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, tapi setelah itu lupa, atau bahkan satu ayat sekalipun kalau dia melupakan, maka dosanya sangat besar, kata Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Akhrajahu Abu Dawud, akhrajah, telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 461, wa Tirmidzi, dan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2916, wal Bazzaru fi musnadihi, dan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnad beliau nomor hadis 6219, wal Baihaqi, dan oleh Imam Al-Baihaqi fi Sunani Al-Kubra, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 4312. Kemudian hadis ini juga diperkuat dengan hadis-hadis yang berikutnya. Di antaranya adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan beliau, dan juga oleh Imam Ad-Darimi, oleh Imam Abdul Razak di dalam musnad beliau, dan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Qala al-Imam Abu Dawud fi sunanihi, telah berkata oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan beliau, rahimahullahu ta'ala, babu tasydidi fi man hafidha al-Qur'ana thumma nasiyahu. Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan beliau telah menulis suatu bab tentang tasydid, penguatan kedahsyatan, fiman, di dalam seseorang, hafidho, yang telah menghafal oleh dia man Al-Qur'an, pada Al-Qur'an, thumma nasiya, kemudian melupakan oleh dia man itu kepada Al-Qur'an. Jadi Imam Abu Dawud membuat satu bab judul tentang larangan keras
di dalam orang yang telah menghafalkan Al-Quran kemudian dia melupakan Al-Quran itu. An Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in yaqra'ul Qur'ana, tidaklah dari seseorang yaqra'u yang membaca oleh seseorang Al-Qur'ana pada Al-Qur'an, thumma yangsahu kemudian melupakan oleh seseorang itu pada Al-Qur'an, illa laqiyallahu azza wa jalla, melainkan dia akan menemui menjumpai bertemu kepada Allah azza wa jalla yaumul qiyamati, pada hari kiamat, ajdama dalam keadaan buntung. Buntung itu apa? Terputus. Dalam keadaan terputus barokahnya. Ajdam. Dalam keadaan sedikit berkahnya. Dia akan menjadi orang yang merugi. Seseorang yang telah diberikan Al-Quran, baik itu surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, apalagi yang hafal sampai 30 juz, kemudian dia melupakannya, maka nanti dia akan ketemu sama Allah dalam keadaan azdam, qalilul barakah, sedikit berkahnya. Akhrajahu Abu Dawud, telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 1474, wa Darimi dan oleh Imam Ad-Darimi nomor hadis 3383, wa Abdur Razzaq fi Musannafi dan oleh Imam Abdur Razzaq di dalam kitab Musannaf beliau nomor hadis 5989, wa Ahmadu fi Musnadi dan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 22.456, bilafdin dengan lafaz begini, man ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyahu laqiyallahu azdama. Man bermula siapa saja, ta'allama yang belajar oleh dia man al-Qur'ana pada Al-Qur'an, thumma nasiyahu kemudian melupakan oleh dia man, laqiyallaha maka dia akan menjumpai kepada Allah azdama dalam keadaan buntung terputus. Ini redaksinya man ta'allama al-Qur'an. Kalau yang pertama min imri'in yaqra'u, hanya sekedar membaca. Kalau redaksi yang ini, barang siapa yang belajar Al-Qur'an kemudian melupakannya, maka dia nanti akan ketemu pada Allah azza wa jalla pada hari kiamat dalam keadaan terputus, terpotong, buntung. Oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa istiqomah. Istiqomah itu senantiasa selalu begitu, belajar dan belajar. Yang pertama kita belajar untuk mengerti, memahami. Setelah itu kita belajar untuk menjaganya. Menjaga ini butuh istiqomah. Kalau tidak istiqomah maka bahayanya sangat luar biasa. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah azza wa jalla. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lamu bishawab.